Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel Pak Guru, channel edukasi, channel berbagi, channel untuk kita semua. Di kesempatan kali ini, rekan-rekanku sekalian, saya akan menjelaskan berbagi ya, enaknya ya, berbagi terkait tentang keterampilan soft skill. Apakah teman-teman semua sudah paham tentang keterampilan soft skill ini? Dan apakah rekan-rekan Pak sudah mengetahui bahwa keterampilan soft skill ini sangat penting? Ya, jika teman-teman belum mengetahui tentang hal itu, maka simak baik-baik video ini. Baik, langsung saja. Jadi, keterampilan soft skill itu adalah keterampilan interpersonal seseorang. Bagaimana seseorang bisa berkomunikasi, kemudian berinteraksi dengan orang lain, dan berperilaku. Itu adalah keterampilan soft skill. Dan apakah keterampilan soft skill ini penting? Ya, tentu jawabannya sangat penting. Karena dengan keterampilan soft skill ini, seseorang itu akan menjadi lebih baik dalam bekerja, lebih baik dalam membangun komunikasi dengan orang lain, lebih baik lagi ketika intinya dengan keterampilan soft skill ini orang itu bisa menjadi lebih baik. Nah, contohnya keterampilan soft skill ini apa saja? Oke, saya akan jelaskan ya. Ada 6 yang bisa saya jelaskan sebentar. Yang pertama dulu yaitu kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi, ya komunikasi ya seperti ini, berbicara. Tetapi bagaimana komunikasi yang baik? Bagaimana komunikasi yang sebenarnya yang harus disampaikan, ya? Jadi kemampuan komunikasi ini adalah bagaimana kita bisa menyampaikan pesan itu dengan jelas, bagaimana kita bisa memahami apa yang ingin kita sampaikan. Pesan yang ingin kita sampaikan itu kita bisa paham. Dan orang lain juga mudah memahami dalam penyampaian pesan itu. Berkomunikasi ini bisa berupa kita bisa menggunakan tertulis, ya, tapi di kesempatan kali ini, komunikasi yang saya maksud ini adalah komunikasi langsung antar interpersonal seseorang seperti ini. Nah, ini sangat penting. Karena kenapa? Karena terkadang itu banyak anak SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi, mereka itu jago sekali. Jago dalam menciptakan alat-alat yang canggih, terampil. Tapi apa yang terjadi ketika mereka mendapat diwawancara, ketika wawancara ingin bekerja, kemudian setelah bekerja, ternyata mereka itu tidak bisa menjelaskan apa yang mereka kerjakan, apa yang sudah mereka kuasai tidak bisa. Inilah salah satu penyebabnya. Kemarin saya pernah mengikuti kegiatan workshop itu. Ada salah satu sumber itu dari industri, ya dari industri. Beliau menjelaskan bahwa kelemahannya anak-anak SMK, anak-anak SMA itu adalah bagus mereka diterampil, tetapi ketika diwawancara mereka itu bukannya tidak bisa, mereka belum bisa meyakinkan. Cara komunikasi mereka itu masih perlu dilatih terus sehingga bagaimana caranya? Apa istilahnya ya? Masih kurang percaya diri, ya seperti itu, kurang percaya diri. Nah, itulah sebabnya keterampilan komunikasi ini sangat penting sekalian. Apalagi di perguruan tinggi, jangan sampai ada mahasiswa yang sampai hari ini tidak berani presentasi di tempat umum. Kemudian keterampilan soft skill selanjutnya adalah kerja sama tim, ya, atau kolaborasi, ya. Nah, kerjasama tim ini, keterampilan kolaborasi ini sangat penting. Kenapa? Karena setiap kali kita bekerja di dunia kerja atau di industri, itu kita dituntut untuk bisa bekerja tim, ya, kerja kolaborasi, bekerja sama dengan tim. Tidak boleh kita kerja sendiri-sendiri tanpa pertimbangan teman yang lain ketika kita mendapati suatu pekerjaan. Kita butuh tim. Itulah sebabnya kenapa waktu kita sekolah, ya, kenapa waktu kita studi itu sering sekali kita dibagi kelompok. Nah, ternyata tujuannya di membagi kelompok itu adalah apa? Supaya keterampilan soft skill kita ini yang berhubungan dengan kerja sama tim ini bisa terbentuk. Ya, supaya nanti kita itu bisa terbiasa di dunia kerja bekerja dengan tim, tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Ya. Itu ya. Jadi ketika nanti rekan-rekanku sekalian yang masih sekolah, kemudian yang masih di perguruan tinggi, jangan selalu
biar mi deh dikerja temanku yang sana jago mi. Tapi usahakan ki mulai ki biasakan selalu berkolaborasi, bekerja sama. Karena tujuannya dibagi kelompok itu sebenarnya untuk ini Ji sebenarnya. Supaya rekan-rekan semuanya bisa terbentuk kemampuan soft skillnya untuk bekerja sama. Lalu yang berikutnya, keterampilan soft skill yang berikutnya contohnya adalah pemecahan masalah. Ya, kenapa terkadang kita itu dikasih tugas oleh guru tak? Terkadang kita dikasih praktikum-praktikum yang belum pernah kita dijelaskan sebelumnya tiba-tiba praktek ya. Tujuannya adalah sebenarnya supaya kita itu bisa terampil dalam menganalisis situasi dan bagaimana menemukan solusi itu. Jadi kita tuh dilatih, jangan kita langsung, tidak pernah ini dia diajar, tidak pernah ini dijelaskan, kenapa langsung ini. Ah itu, biasakan seperti itu. Padahal kita terkadang diberikan tugas seperti itu adalah supaya melatih bagaimana ini otak kita itu bisa bekerja dalam menganalisis situasi dan mencarikan solusi terhadap masalah itu. Ya, nah, jadi sudah 3. Pertama adalah komunikasi, kedua adalah tim kerja sama tim, lalu pemecahan masalah. Lalu yang keempat adalah kepemimpinan. Nah, kenapa juga ini? Terkadang di kelas itu harus ada ketua kelas, ya. Kemudian dibagi kelompok kecil harus ada ketua, harus ada sekretaris. Nah, supaya jiwa-jiwa kepemimpinan dari rekan-rekan sekalian itu terbentuk. Nah, dilatih Anda untuk jadi pemimpin, memotivasi, menginspirasi rekan-rekannya, ya. Itu adalah contoh dari kepemimpinan, sikap, contoh soft skill tadi, kepemimpinan. Lalu ada lagi contoh soft skill yaitu manajemen waktu. Nah, bicara tentang manajemen waktu, ini paling banyak sekali, yang paling banyak sekali diabaikan, kurang diperhatikan manajemen waktu ini. Banyak sekali, masih banyak di luar sana. Mudah-mudahan bukan teman-teman yang mau nonton. Masih banyak di sana, terkadang itu memandang enteng suatu pekerjaan, alias suka menunda-nunda pekerjaan. Ya, suka menunda-nunda dan padahal itu tidak baik, ya. Belum tepat, tidak baik, alias tidak baik menunda-nunda. Kenapa? Karena kedisiplinan ya itu sangat penting. Ya, karena apalagi kalau kita bekerja di dunia industri itu setiap waktu itu adalah uang. Jadi kalau misalnya Anda bekerja di dunia kerja, Anda sering menunda-nunda pekerjaan, datang nih konsumen, bawakan satu pekerjaan, tiba-tiba Anda, tiba-tiba Anda, kita lanjut lagi, sorry terputus, tiba-tiba Anda ini senang sekali menunda-nunda pekerjaan, ya, senang menunda pekerjaan, besok deh, karena baru 1 Ji, tidak masalah Ji, ini numpuk, akhirnya apa? Pekerjaan banyak. Terabaikan, tertinggalkan. Nanti pas besok mau diambil oleh konsumen, langsung malamnya Anda eksekusi. Itu yang tidak baik. Sikap seperti ini tidak dibutuhkan di dunia kerja. Karena di dunia kerja, setiap menit, setiap detik itu yang dia adalah uang. Jadi jangan membuat perusahaan rugi. Karena kalau kita tidak bisa memanajemen waktu dengan baik, maka itu bisa jadi bahan pertimbangan kantor untuk tidak memperpanjang kontrak Anda. Seperti itu. Jadi usahakan bisa manajemen waktu tak dengan baik. Itulah di sekolah kenapa kita harus datang tepat waktu juga, di perguruan tinggi pulangnya juga harus sesuai. Kan seperti itu. Manajemen waktu. Ya. Bagaimana kita bisa mengatur waktu itu secara efisien. Ya. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah empati. Kemampuan untuk memahami perasaan dan perspektif terhadap orang lain. Pak peduli. Kayaknya itu kalau bekerja lihat, teman tak ini kesulitan, harus bantu mereka, tolong bantu dalam menyelesaikan masalah, jelaskan gimana solusinya yang baik, empati seperti itu. Baik, saya kira ini sedikit tentang soft skill, semoga ada bermanfaat. Kalau ada yang keliru, mohon dimaafkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.